Halo teman-teman, kembali lagi di pembahasan soal PAI. Nah, kali ini aku mau bahas mata ujian TA3 atau A60 edisi Agustus 2025 nomor 12 mengenai annuity dan uniform assumption. Nah, jadi soalnya berbunyi sebagai berikut. Sujong hari ini berusia 35 tahun, berniat meminjam uang 288 juta dengan skema berikut. Pembayaran sebesar 12 kali, dilakukan setiap bulan dengan besaran yang sama. Jadi nanti ditargetkan dalam setahun akan lunas. Kemudian pembayaran pertama dilakukan hari ini, dan pembayaran akan otomatis berhenti dan dianggap lunas jika Sujong meninggal dunia dan bunga pinjaman sebesar 0%. Jadi di sini I sama dengan 0%. Nah, aktuaris menghitung besar cicilan dengan mengasumsikan kematian di usia pecahan mengikuti distribusi seragam, dan tingkat kematian dalam setahun untuk usia bilangan bulat adalah 175% dari tingkat kematian yang diperoleh dari tabel mortalitas acuan. Diketahui dalam tabel acuan tersebut besar Q35 adalah 0,005730. Jadi nanti nilai inilah yang kita harus kalikan dengan 175%. Nah, pertanyaannya, tentukan besar cicilan per bulan yang harus dibayar oleh Sujong. Nah, pertimbangkan bahwa pinjaman ini memiliki komponen perlindungan asuransi secara implisit dan besar cicilan termasuk premi untuk komponen perlindungan tersebut. Nah, jadi dari dua kalimat terakhir ini kita tahu bahwa ini adalah konsep annuity yang tidak hanya financial mathematics tapi juga digabungkan dengan konsep survival model ya. Jadi campuran dengan asuransi jiwa. Oke, nah jadi di sini kita data dulu. Jadi X sama dengan 35. Kemudian tadi I-nya sama dengan 0% ya. Dan jika X-nya mati, itu berarti lunas, nggak lanjut bayar. Kemudian Q35. Jadi di sini yang kita gunakan di dalam perhitungan adalah 175% dari Q35-nya acuan. Jadi nanti nilainya yang kita substitusikan bukan 0,005730 ya, tapi harus dikali 1,75 dulu. Nah, ini sama dengan 175 per 100 dikalikan dengan 0,005730. Berarti di sini nilainya adalah 0,01000275. Oke, nah sebelum kita melanjutkan soalnya, kita gambarkan dulu ya timeline-nya. Jadi di sini T-nya sama dengan 0, kemudian di sini T-nya sama dengan 1, dan di sini adalah T-nya sama dengan 1 per 12, lanjut ini 2 per 12, 3 per 12, dan seterusnya ini 4 per 12, sampai di sini 10 per 12, di sini 11 per 12 gitu ya. Karena ini menunjukkan 1/12 atau sebulan. Karena di sini pembayarannya per bulan. Dan dilakukan selama 12 kali. Nah, kalau kita asumsikan besar pembayarannya itu adalah C, karena kan kita kan nggak tahu ya besarnya berapa, justru itu yang kita mau cari, dilakukan dengan besaran yang sama nih. Nah, berarti C itu adalah sebuah konstanta yang sama terus. Dan pembayaran pertama dilakukan pada hari ini. Jadi kita starting point-nya dari T sama dengan 0. Jadi sini C, 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 dan seterusnya. Berarti C-nya itu nanti selesai sampai di 11 per 12 ya. Jangan di T-nya sama dengan 1. Nah, di sini adalah titik di mana orangnya itu meminjam sebesar 288 juta ya. Seperti ini. Nah, berarti kita bisa bilang bahwa 288 juta ini adalah present value-nya kan? Dari apa? Dari ini semua nih.
present value-nya dari serangkaian pembayaran ini. Dan teman-teman perlu ingat bahwa pembayaran akan otomatis berhenti jika Sujongnya itu meninggal. Jadi untuk setiap pembayaran ini kita harus kalikan dengan peluang bahwa dia masih hidup di tahun tersebut. Berarti di sini C ditambah, ini kan C yang pertama ya, yang T sama dengan 0. Berarti nggak dikalikan sama peluang karena asumsinya pada hari ini ya pasti dia masih hidup. Kemudian di sini C dikali 1/12 P35, yaitu peluang seseorang berusia 35 tahun masih bertahan hidup dalam sebulan ke depan. Kemudian ditambah C dikali 2/12 P35, yaitu peluang seseorang yang berusia 35 tahun masih bertahan hidup dalam 2 bulan ke depan. Ditambah C dikali 3/12 P35, dan seterusnya sampai C dikali 11/12 P35. Karena ini yang terakhir ya pembayarannya ya, bukan di T-nya sama dengan 1, teman-teman. Berarti di sini kan kita bisa tuliskan di sini C, ya kita faktorin aja, kita keluarin dia, tambah 1 ditambah, di sini P itu adalah 1 kurang Q ya. Berarti di sini kita bisa tulis 1 kurangin 1/12 Q35. Kenapa kita mau ambil bentuk Q? Karena nanti kita mau masukin uniform assumption. Dan seterusnya ya. Sampai di sini 1 kurangin 11/12 Q35. Gitu. Nah, sekarang kita mau cari dong nilai ini, Q-nya ini. Nah, kita berpedomanlah sama uniform distribution assumption. Jadi, untuk S-nya berupa pecahan di antara 0 sampai 1, maka asumsinya adalah SQX sama dengan S dikali QX. Jadi, contohnya kayak 2/12 Q35 itu nanti sama dengan 2/12 dikali Q35. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung tulis aja. Berarti sama dengan C. Nah, yang satu-satunya ini kan muncul selama 12 kali ya, teman-teman. Berarti kita bisa jumlahkan menjadi 12. Dikurangin 1/12 kali Q35. Kurangin 2/12 kali Q35. Kurangin sampai, dan seterusnya ya, sampai 11/12 Q35. Oke. Nah, ini sama dengan C dalam kurung ini 12 kurangin 1/12 dikali Q35 dikali, ini adalah deret teman-teman, deret aritmetik ya, sampai 11. Nah, ini sama dengan C, nah ini kali 12 kurangin 1/12 dikali Q35 dikalikan dengan, ini rumus deret aritmetik ya teman-teman. Ini 11/2 karena sukunya ada 11, kemudian di sini suku pertama adalah 1 ditambah suku terakhir 11. Seperti itu. Nah, ini kan 12, ini juga 12 dicoret. Berarti sama dengan C dalam kurung 12 kurangin 11/2 dikalikan dengan Q35. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau cari C-nya ya. Karena kan yang ditanya kan besar cicilan per bulan. Yaitu C-nya. Nah, berarti di sini C-nya sama dengan 288 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan 12 kurangin 11/2 dikali Q35. Dan Q35-nya itu kita bisa langsung tuliskan saja ya. Kita substitusikan dengan
hasil yang tadi, yang udah dikali 175%. Ini 0,0100275. Itu yang ini tadi, teman-teman. Ya. Sehingga hasilnya di sini adalah 24.111.811,78. Sehingga jawabannya yang paling mendekati adalah C, teman-teman. Oke, nah demikianlah pembahasan saya untuk soal ini. Memang terkesan panjang ya, tapi sebenarnya kalau kita melogikakan konsep annuity, kemudian kita berikan survival model, maka soal ini cukup visible gitu untuk dikerjakan dengan lebih cepat. Kemudian kita juga tidak ada salahnya ya mengingat rumus-rumus deret seperti ini, karena ini akan sangat membantu di dalam mengerjakan soal supaya lebih cepat penyelesaiannya. Oke, baik. Kalau teman-teman merasa berguna, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk persiapan ujian kamu. Sampai jumpa di pembahasan soal PAI berikutnya. Thank you.